Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru. Selamat berhijrah. Saatnya, waduh, kita hijrah nih, beres-beres PLTS yang sampai berdebu begini udah lama banget tidak disentuh ya. Autopilot, super autopilot sampai ada apa nih, sarang laba-laba. Wah, aja gile ya. Ini udah berbulan-bulan tidak dioprek teman-teman, jadi bener-bener super autopilot. Saya sengaja mau tahu ya, pasang dan lupakan ya. Dengan modal awam listrik dan elektrik ya, alhamdulillah sih ya, ini di tahun 2023 ini saya udah mulai jarang ngoprek PLTS nih. Terakhir ngoprek itu ketika inverternya ini overload, Kenika, kemudian grid tie inverter juga pada kena petir. Kemudian dulu upgrade settingan dari 12 volt menjadi 24. Itu terakhir ya, mungkin tahun lalu. Jadi udah hampir satu semester ini jarang update per PLTS-an. Kita lihat sekarang. Badak duhur 10.8 ampere. Posisi planet Bekasi cabang area Pondok Gede lagi panas, agak mendung, nggak terlalu terik, sekitar 338 watt produksinya ya. 31.9 volt. Tadi baru nyalain pompa air. Jadi saya pompa air semua pakai smart plug seperti ini, e-home. Nah cuma tadi itu dari pagi nggak nyala. Ternyata ini ada auto off-nya ya. Jadi kalau beban, tidak ada beban, misalkan ini di bawah 3 watt, maka ini bisa kita setting si e-home-nya, smart plug ini akan mati. Nah jadi posisinya colokan ke pompa air itu jadinya nggak nyala. Dari pagi baru nyala jam 12 sekarang ini ya. Kenapa? Karena keklik kayaknya nih. Biasanya sih 24 jam pompa air itu standby. Inverter ini kondisinya selalu standby, nggak pernah dimatikan. Setelah kena servis ini ya, tapi ya nggak dari ori bawaan pabriknya ya. Tadi udah dihantem sama jet pump dan sekarang lagi nanak nasi nih, sekitar 400 watt nanak nasi sekitar ya mungkin 30 menit ke depan. Gini nih nasib kalau udah PLTS-nya jalan, bener-bener bisa pasang dan tinggalkan ya. Jadi kalau teman-teman yang betul-betul awam kayak saya ber-PLTS, nggak ngerti listrik lah, saya juga awam kok gitu ya. Cuma modal kabel merah positif, kabel hitam negatif. Oh ya, ini debunya nih. Aja gile. Nah kemarin ada yang komen mengajukan pertanyaan ya. Ini nih dari Om Mas Bambang Asmarajati. Ini dia komen tentang perkabelan sih ya. Maaf Pak, saya sangat awam masalah PLTS dan baru memulai merakit dengan cara nyicil alat dan bahan. Mohon pencerahan. Pingin masang target PLTS-nya 200 watt. 200 watt itu 200 watt peak ya.
Kalau 200 watt itu, kalau ukurannya watt berarti kapasitas PLTS-nya bisa digunakan sampai 2000 watt, berarti panelnya itu harus lebih besar dari 2000 watt. Tapi kalau 2000 watt peak, nah mungkin punya saya ini off gridnya ini cuma, kalau nggak salah ini 800 watt peak saja ini untuk off grid. Sementara yang on grid ini sekitar 400 atau 500 ya, lupa nih saya. Sekitar, pokoknya kombinasi panel yang saya miliki itu cuma 1500 watt peak dari gabungan off grid dan on grid gitu ya. Jadi si ini berapa ini, 400 kalau nggak salah, apa ini 100 ya, aduh sampai lupa saya nih kapasitas, saking udah nggak pernah naik ke genteng lagi, bener-bener udah lama nih nggak ngoprek nih ya debunya teman-teman. Jadi ini cuma pembuktian aja bahwa PLTS yang kita autopilotkan alhamdulillah sih aman gitu ya, asal ya saya nggak tahu ini bener atau enggak, tapi dulu ketika saya mulai pasang ya banyak masang-masang MCB segala macam lah ya buat antisipasi. Modalnya cuma ini aja sih, MCB seperti ini. Oke ya, balik lagi ini. Nah mungkin ini target pasang kapasitas PLTS 2000 watt biar tidak ganti kabel seperti pengalaman Bapak. Mungkin ini asumsinya 2000 watt peak aja gitu ya, karena saya nggak tahu nih kalau di atas 2000 watt peak, karena saya cuma pasang total ini di bawah 2000 watt peak ya. Jadi satu modul PLTS off grid ini maksimal nih 800, apa ini 600, kayaknya ini 800 nih, sampai lupa ya. Komposisi berapa panelnya aja udah lupa, karena dari 1500 watt peak yang dulu total itu 3 panel itu kena badai, 300 watt peaknya itu rusak gitu ya, ke bawah angin karena saya masangnya nggak dikasih apa sih namanya, diikat gitu ya, cuma ditaruh digelatakin di atap doang. Dan ketika dulu ada angin ribut, kesalahannya itu si panel dulu saya ganjel gitu ya, sehingga prediksi saya tuh kalau diganjel kan ada angin biar nggak panas. Nah justru ada celah di ganjelan itu yang membuat badai itu menyapu si panelnya. Ternyata mendingan ya digeletakin di atas genteng ala kadarnya aja. Ya risikonya mungkin nanti cepat panas atau gimana ya mungkin ada, tapi alhamdulillah sih hampir sejak awal corona terjadi ini berarti udah mau 2 tahun lebih masih bisa berproduksi ya. Nah kembali ke pertanyaan ini ya, terkait pertanyaan Mas Bambang Asmarajati, bagaimana target pasang 200 W? Nah, saya asumsikan ini 200 watt peak aja ya, agar tidak ganti kabel. Sebaiknya untuk ukuran kabel titik 2, 1 dari kabel panel ke controller, totalnya pakai berapa milimeter persegi, total panjang 15 meter dengan disekat MCB DC. Nah ini persis ya, jadi dari panel ini kan panel nih jalur dari panel ya masuk ke controller, dari panel untuk yang on grid masuk ke MCB dulu baru masuk ke GTI, ini juga GTI. Nah jadi saya ada 4 jalur mas ya, 4 kabel ya, ini PV1F, ini kabel kolor. Nah jadi untuk pertanyaan nomor 1, total
PV ke controller pakai kabel berapa milimeternya. Nah, sebetulnya saya ada dua ini ya, dua kabel, ada PF1F dan kabel kolor hijau. Ini juga sama di on grid. Ada kolor hijaunya, ada yang merah hitam PV1F. Nah, ini kalau yang kolor hijau ini 4 mm ya kalau di Tokopedia. Kalau yang PV1F sih pakai 6 mm. Ya, karena saya awam, jadi saya ngakalinnya dengan memecah kapasitas panel menjadi banyak jalur kabel biar nggak over gitu ya. Memang jadi mahal karena harus beli kabel banyak. Nah, tapi satu kabel 6 mm ini sebetulnya mungkin bisa sampai 1000 WP. Ukurannya ampere sih, tapi saya lupa ya. Tapi yang standar minimal sebaiknya sih pakai ukuran 6 mm gitu ya. 6 mm itu identik dengan arus berapa gitu ya. Jadi nanti disesuaikan dengan konfigurasi panelnya, apakah pakai seri ataukah paralel. Nah, sebaiknya sih panelnya di seri agar arusnya menjadi lebih kecil gitu ya, sehingga kabel yang 6 mm itu masih masuk. 6 mm itu kan identik maksimal sekian ampere. Jadi kalau mainnya di ampere, kalau makin tinggi panelnya di seri maka lebih aman dibanding dengan paralel 12 volt gitu. Dan nanti dari 200 WP target ini mungkin bisa dikalkulasi aja mau pakai berapa jalur ya. Mau per 1000 WP berarti ada 2 jalur atau 1. Kalau saya lebih enak bikin banyak jalur. Jadi kalau ada problem di satu jaringan yang lain, jalur yang lain masih bisa menghasilkan produksi ke sistem PLTS kita. Nah, di sini ada 4 kabel. Nah, nanti saya mau pasang lagi yang lithium mungkin ya. Jadi nanti satu kabel ya kolor hijau mungkin buat yang lithium, dan kabel PV1F-nya akan maksimal menghandle sampai 800 watt peak, mungkin masih aman ya. Masih aman kok ini. 6 mm itu termasuk bisa nampung arus di yang cukup besar gitu ya. Dulu di on grid ini saya pernah masang, on gridnya ini 12 volt. Dulu pernah sampai 20 sampai 25 ampere dengan menggunakan kabel si merah hitam PV1F gitu ya. Jadi di atas 20 ampere untuk kabel merah hitam ini masih bisa tercover. Nah, itu ya. Kemudian dari SCC ke baterai berapa milimeter dengan sekat panjang DC dengan sekat MCB DC 2 meter. Nah, berarti dari ini ya, poin nomor 2 dari controller masuk ke baterai. Ini kalau nggak salah nih, ini sekitar 10 mm nih yang di sini. Dari controller masuk ke aki. Sebetulnya pakai 6 juga. Nah, 6 seperti ini ya. Dari controller ke MCB ini kalau nggak salah ini 6. Pakai NJAF ya, bukan PV1F. Masih tercover karena arus dari panel ke sini menuju baterai kan sama ya. Gitu. Yang nanti harus besar adalah dari aki ke inverter, itu harus nampung besar karena arusnya lebih double. Tapi kalau dari controller ke aki, nah ini bisa pakai yang 6. Tapi lebih baik sih yang minimal 10 mm lah ya. 10 atau 8 ya, lupa saya nih. Ada tulisannya enggak ya? Ya mungkin sekitar 8 atau 10 ya, lebih gede dari si 6 mm ini. Tapi kalaupun sama nggak masalah gitu. Ini karena dulu belinya lebih dari 6 mm. Cuma ini kenapa pakai 6, karena kepalanya ini nggak masuk ke sini.
si yang 8 ini ya. Jadi saya akalin ini ke controller dulu, baru masuk ke kabel yang dulu Kadung beli dengan kepala ujung Verulus-nya ini lebih besar dari si FF4-nya gitu. Terus nomor 3, dari baterai ke inverter juga pakai MCB DC. Dari baterai berarti ini ya. Dari aki ke inverter ini pakai kabel jumper buat aki mobil. Nanti ada istilahnya sekian serabut gitu ya. Yang seperti ini nih. Ini ada tulisannya nggak ya? 49. Ini nih 11.7, kalau nggak salah sih ada sekian serabut istilahnya tuh ya. Jadi yang merah sama ini nih, ini beda gedenya, ada 50 serabut, ada 70 serabut atau gimana lah. Tapi di online shop ini banyak dijual. Saya pakai yang aki jumper mobil, cuma nanti disesuaikan dengan kepala aki. Kepala akinya kadang ada yang kecil, ada yang gede, disesuaikan dengan kepala aki si baterai yang kita miliki, karena beda-beda nih. Kalau kesini kan kepalanya gede, ini juga harus diakalin biar bisa aman ketika dicolokkan ke jenis aki yang kita pakai. Oke, tadi nomor 3 dari baterai ke inverter ya. Ini minimal biasanya pakai mungkin di atas 20 mm kali ya, saya nggak tahu nih ukurannya. Tapi yang saya ingat dulu ini ada istilahnya kabel jumper aki 50 serabut, 70 serabut gitu ya, berdasarkan nama serabutnya lah gitu. Kemudian besaran kabel adalah diameter, itu udah standar lah ya. Standar dalam arti istilah yang di online shop. Jadi kalau 6 mm ya realnya berapa, apakah itu kabelnya doang atau sama si kulit 6. Nah itu saya nggak terlalu periksa, tapi saya beli yang di lapaknya ditulis 6 mm, kemudian ini mungkin 10 ya, lebih besar dari 6. Kemudian kalau yang kabel aki ini mainnya judulnya 50 serabut atau 70 serabut lah. Yang nomor 5, rencana saya semua jenis kabel NYAF, tidak gunakan PV1F karena pemasangan panel surya di atas genteng langsung masuk ke plafon rumah. Oh ya, bedanya NYAF sama PV1F kan di kabelnya doang ya. Ada yang kalau PV1F itu lebih si kulit kabelnya lebih tahan cuaca lah gitu untuk outdoor. Kalau NYAF kan untuk di indoor. Jadi dari sisi ketebalan berarti sama. Kalau memang ini dipakainya di ya harus dilindungi juga gitu ya. Untuk yang sisi outdoornya biar nggak kena air, entah itu pakai pralon atau gimana, minimal pakai yang 6 mm. Terus soket MC4 maksimal bisa support sampai berapa besar? MC4 itu sih kayaknya 6. Kalau bawaan si panel itu berapa? 4 kayaknya ya. Tapi dipakai 6 juga, karena ini kan 6 nih. Dari kabel yang dari bawah ke atas itu kan langsung connect ke MC4, disambung ke MC4-nya panel. Berarti 6 mm masih bisa, karena itu kan tinggal dijepit aja. Lebih besar dari 6 mm pun kayaknya bisa gitu. Kenapa? Karena tinggal dikrimping aja, dijepit, karena dia cuma ngebuka gini, tinggal dijepit. Nanti harusnya sih disolder biar lebih pakem ya. Saya nggak disolder, cuma dijepit ngasal aja, sehingga
ada risiko itu jadi karat kalau nggak disolder ya. Mungkin dari sisi MC4 isunya di situ. Nomor 4, nomor 6 kabel digunakan. Oke, 6 pertanyaan. Kemudian kira-kira itu, jadi untuk dari kabel panel sebaiknya pakai 6 mm biar mengakali tidak over. Saya bagi menjadi banyak jalur ya. Dengan kapasitas dulu maksimal saya cuma punya 15 panel. Jadi saya pakai 4 jalur seperti ini. Nanti ke bawahnya dari controller ke aki bisa pakai yang 10 ataupun di atas 10 mm. Dari aki ke inverter ini pakai kabel aki mobil 50 serabut apa 70 serabut lah ya, disesuaikan dengan kapasitas inverternya. Kalau inverternya nanti ngitung aja maksimal 1000 watt misalkan, berarti tinggal dibagi. Kalau akinya main 12 volt, 1000 dibagi 12 jadi berapa. Nah itu kabel harus bisa menghantarkan sebanyak 1000 dibagi 12 volt. Tapi kalau akinya seri 24 berarti 1000 watt dibagi berapa ya? 24 berarti ya, sekian. Ya minimal ini sih cuma di bawah 100 ampere lah gitu. Kalau sisi maksimal arus secara 22 wattnya itu cuma 2 ampere. Itu paling tinggi 977. Nah, jadi cuma settingannya seperti ini. Ini juga MCB terlalu banyak sebetulnya ya. Nah, di sini ada, di sini ada. Ini ada banyak MCB buat ngakalin jepit si wattmeter aja sebetulnya ya. Kalau dari MCB 1 langsung ke sana juga nggak masalah. Tapi main MCB banyak ini jadi enak, kalau ada problem kita bisa langsung matiin di bawah. Kalau misalkan hujan gede ada petir ya tinggal tarik aja nih MCB di sini. Ini adalah jalur listrik ke PLN untuk si on gridnya. Mungkin itu ya dari 6 pertanyaan. Intinya adalah minimal covernya pakai yang 6 mm biar kalau nanti panel itu kapasitas tambah udah bisa aman tercover. Kabel color hijau 2 tahun saya pakai juga kayaknya masih bagus-bagus aja sih. Apakah ada pengapuran atau enggak? Kayaknya sih enggak ya. Kita cek nih. Kita cek di on grid. Nah, ini 11 ampere secara 12 volt panelnya. Kemudian yang color hijau ini berapa nih produksinya ya? Ini 220, cuma 0,4 ampere. Panas. Ini berarti ini cuma 200 watt ini. Ini 200, yang ini 400, jadi ini 600. Kelihatannya begitu ya. Jangan-jangan ini 600 WP juga. Karena ini di cuma 4 panel 12 volt. Yang ini berarti 200 watt saja ini. Ininya sangat dikit banget, 900 watt. Ya, 100 watt berarti kalau dikali 2 itu saat jam tengah siang hari gini kan panelnya 2 kali dari watt di bawah ya, sekitar 200 watt peak. Berarti ini yang ini produksinya nah, jadi yang on grid 200 watt, panelnya dikali 2 sekitar 400 watt peak. Yang ini 200 berarti on gridnya 600 watt peak. Yang itu 340 watt, berarti kalau dikali 2 sekitar berapa tuh?
800 watt peak lah ya. Ini 350 watt itu. Jadi 800 ditambah 6 berapa? 1200 ya. Berarti ya bener 12 panel, 3-nya rusak. 1500 awalnya, 3-nya hilang, jadi total tinggal 1200 watt peak kapasitas total dari on grid dan off grid.